Halo anak-anak, shalom semuanya. Ya, dalam video ini Pak Yusak akan menjelaskan dari penjelasan bab 7 mengenal Roh Kudus yang handoutnya sudah kalian terima ya minggu kemarin. Nah, ini tidak panjang jadi perhatikan baik-baik. Nah, Roh Kudus sering sekali disimbolkan sebagai burung merpati ya. Itu di Alkitab juga sering itu dijelaskan bahwa Roh Kudus ditampakkan sebagai burung merpati. Nah, ia juga sering disimbolkan sebagai lidah api, angin yang berembus, bahkan terang itu sendiri. Loh, kok banyak Pak simbolnya Pak? Nah, lain waktu ketika kita ada kesempatan kita akan membahas tentang kenapa simbol Roh Kudus itu ada banyak sekali ya. Oke, kita akan lanjutkan ke yang pertama yaitu siapa itu Roh Kudus? Siapa sih Pak itu Roh Kudus? Apa sih fungsinya? Apa sih yang dilakukan Roh Kudus? Nah, pertama-tama Roh Kudus adalah penolong yang Tuhan Yesus janjikan. Dalam Yohanes 14 ayat 26, nah nanti bisa dibaca ya. Intinya adalah tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, jadi bisa disimpulkan sedikit di sini yaitu Roh Kudus adalah roh yang menghibur setiap murid Tuhan Yesus pada waktu itu ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-muridnya adalah pribadi yang menghibur hati mereka serta menolong dan mengajarkan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Karena pengajaran Tuhan Yesus itu kan bukan pengajaran yang mudah ya anak-anak ya. Jadi harus ada yang menerangkan. Nah, singkatnya, Roh Kudus adalah roh penolong bagi umat manusia. Bukan hanya untuk murid-murid saja, tetapi kepada semua manusia. Ya. Oke, yang selanjutnya. Mengapa memerlukan Roh Kudus? Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Kenapa kok manusia sangat memerlukan pertolongan Roh Kudus? Nah, sebenarnya setiap orang percaya, orang Kristen, orang Katolik, pokoknya orang percaya sangat memerlukan peran Roh Kudus. Karena untuk mengerti tujuan Allah setiap hari, tidak bisa hanya mengandalkan cara berpikir manusia. Memang benar bahwa manusia itu dibekali cara berpikir yang luar biasa. Tetapi tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cara berpikir manusia. Contohnya 5 roti dan 2 ikan. Itu kan tidak bisa dilogika. Jadi memerlukan bantuan Roh Kudus untuk menerangkannya. Oke, selanjutnya kita memerlukan hikmat dan Roh Kuduslah sumber hikmat tersebut. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus mengajari kita untuk berdoa, beribadah, bahkan juga mendalami setiap kata-kata dalam Alkitab yang sangat sulit dimengerti. Nah, orang kan tidak bisa tiba-tiba berdoa, kan harus ada yang mengajari. Siapa yang mengajari? Roh Kudus. Orang juga tidak bisa tiba-tiba beribadah dengan benar. Siapa yang mengajari? Roh Kudus. Apalagi ini, mendalami setiap kata-kata dalam Alkitab yang sangat sulit dimengerti. Itu sangat sulit dimengerti kalau kita cuma mengandalkan cara berpikir manusia. Nah, maka dari itu bagaimana caranya? Memerlukan bantuan dari Roh Kudus ya. Ketika kita berdoa, Roh Kudus jelaskan ini, maka ia akan menjelaskannya. Oke. Lalu yang ketiga, respon kita terhadap pribadi Roh Kudus. Apa sih Pak respon yang kita keluarkan untuk pertolongan yang Roh Kudus berikan kepada kita? Apa respon kita? Nah, peran Roh Kudus yang menjadi penolong kita perlu kita respon dengan satu hal, yaitu berserah kepadanya setiap hari. Sekali lagi, berserah kepadanya setiap hari. Kita perlu setiap hari berdoa, Roh Kudus, aku berserah kepada Engkau. Hari ini ajari aku melakukan segala sesuatu yang baik untuk aku lakukan dan untuk rencana Tuhan terjadi dalam hidupku. Nah, sebagai orang percaya, berserah kepada penyertaan Roh Kudus dapat membuat kita
hidup dengan damai, tidak mudah marah, taat kepada orang tua, saling mengasihi antar saudara, dan masih banyak lagi. Nah, jadi Roh Kudus itu berperan sebagai pribadi yang menolong kita untuk berdamai, menolong kita untuk taat, menolong kita untuk mengasihi, dan sebenarnya masih banyak sekali. Tapi contoh-contoh ini sudah mewakili ya untuk peran Roh Kudus. Nah, intinya ada 3. Jadi yang pertama, Roh Kudus adalah penolong yang Tuhan Yesus janjikan. Yang kedua, orang percaya memerlukan pertolongan Roh Kudus untuk memahami tujuan Allah setiap hari. Yang ketiga, orang percaya berserah kepada Roh Kudus setiap hari. Nah, ketiga hal ini menjadi pembahasan kita dalam bab yang ke-7 ini ya. Jadi nanti untuk lebih lagi tentang Roh Kudus kita akan mengecek di materi selanjutnya. Nah, kita masuk kepada penugasan. Oke, kemarin sudah mengerjakan tugas. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas. Bapak sangat mengapresiasi kalian yang mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Nah, bagi yang belum mengumpulkan tugas, silahkan dikumpulkan, masih Bapak tunggu ya. Nah, untuk tugas kali ini tidak banyak. Jadi tugas kali ini yaitu yang pertama yaitu menceritakan kembali pengalaman liburan kalian. Nah, kalian kan baru saja berlibur nih sekitar 2 minggu. Nah, itu diceritakan kembali. Bapak ingin tahu apa sih yang kalian kerjakan selama liburan kemarin. Nah, yang kedua, menceritakan kembali suasana Natal yang kalian lalui. Nah, ibadah Natal yang kalian lalui di tahun yang kemarin, apakah ibadahnya itu dengan online atau kalian datang ke gereja? Diceritakan ya, serinci mungkin, sesuai dengan cara berpikir kalian, cara menangkap kalian, bagaimana cara menceritakannya ya. Boleh panjang, boleh pendek, tapi jangan terlalu pendek ya. Yang pasti diceritakan dengan baik. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak, pelajaran kita, pembahasan kita pada hari ini sudah berakhir. Tetap sehat, tetap semangat, ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, mengasihi sesama, dan yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.